Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana kerja di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas harga barang, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Saya Rizka Susanti. Saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran perusahaan penjualan. Di dalam manfaat anggaran perusahaan penjualan itu ada 4. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Maksudnya adalah untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaannya. Contoh, tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contoh, perencanaan pemasaran. Yang dimaksud dari proses perencanaan adalah proses perencanaan terjadi pada setiap kegiatan perencanaan, dan di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya perencanaan esensi, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peran lebih penting dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen-elemen lain. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan ini terbagi atas 2. Yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Penyusunan rencana penjualan terbagi lagi, yaitu A. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro. Yang B. Melakukan analisis industri. Yang C. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menerapkan produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang D. Analisis yang menentukan prestasi penjualan yang akan datang. Yang E. Menyusun prokes penjualan. Yang F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, budget sales. Yang G. Menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. Yang H. Mengkomunikasikan perencanaan penjualan. Baiklah, saya Rizka Susanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide 4, yaitu H. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Itu ada nomor 3, penyusunan perencanaan. A. Penyusunan perencanaan tentatif sales budget. Penyusunan projected income statement. C. Mengkomunikasikan antar departemen untuk menyesuaikan masing-masing anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rahmat Rinaldi dari MGT 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan.
manfaat anggaran. Dengan penyusunan anggaran, usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Di mana, bagaimana, mengapa, kapan adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka kembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan manfaat lain adalah membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Manajer harus mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan perusahaan, seperti memilih barang-barang atau jasa yang akan diproduksi dan dijual, memilih atau menseleksi langganan, menentukan tingkat harga, metode-metode produksi, metode-metode distribusi, cermin penjualan. Sekian dari hasil diskusi kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Munir Fajri dari Prodi Manajemen. Sekarang saya akan membahas tentang faktor mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu terdiri dari wilayah pemasaran, kelompok konsumen, dan jenis produk. Wilayah pemasaran sangat berpengaruh pada anggaran penjualan, karena setiap ingin memasarkan suatu produk harus memilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, kelompok konsumen. Setiap ingin memasarkan produk, kita harus bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan kelompoknya, yaitu sesuai dengan apa yang kita jual dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berada di sekitar. Dan jenis produk. Anggaran penjualan sangat berdampak pada jenis produk, karena semakin berkualitas suatu produk, maka anggaran penjualan itu akan banyak produk itu akan banyak diminati dan anggaran penjualan bisa mencapai kemaksimalan, dan perusahaan akan mencapai target sesuai yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu wiraniaga, yaitu kelompok orang yang bertugas untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan yang telah diarahkan oleh perusahaan. Dan faktor ini juga sangat mempengaruhi tentang anggaran perusahaan, tentang bagaimana wiraniaga itu mempromosikan suatu produk yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan bagaimana wiraniaga itu bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu faktor waktu terjadinya penjualan. Faktor ini juga sangat mempengaruhi dengan anggaran penjualan, karena ada perusahaan yang hanya menjual produk berdasarkan hanya musim-musiman, dan waktu itulah perusahaan memanfaatkan kondisi itu untuk mempromosikan barang atau jasanya. Dan yang terakhir, faktor lain, apakah anggaran penjualan ditambah dan kebijakan pemerintah tidak berubah, sehingga anggaran penjualan masih bisa dipertahankan dan apa yang sudah ditargetkan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan ekspektasi pemasaran. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.